semuanya, hadir kembali Kak Masta hari ini bawakan renungan. Judulnya Iman Kecil Pun Sudah Cukup. Ada seorang akrobat sirkus yang sangat mahir berjalan di atas kawat. Ia manggut memberi hormat lalu bertanya, "Hadirin yang terhormat, apa Anda percaya saya ini bisa berjalan di atas kawat?" Semua berteriak, "Percaya!" Maka mulailah akrobat itu berjalan di atas kawat. Miring ke kiri, miring ke kanan, berhenti, maju lagi selangkah. Penonton menahan nafas karena tegang. Akhirnya sampailah akrobat itu di ujung. Semua orang bertepuk tangan riuh. Kemudian akrobat itu bertanya lagi, "Penonton sekalian, sekarang saya akan berjalan lagi di atas kawat, tetapi tidak sendirian melainkan sambil menggendong seseorang. Apakah Anda percaya saya bisa menggendong seseorang di atas kawat?" Semua berteriak penuh semangat, "Percaya!" Akrobat itu berkata, "Bagus, kalau begitu saya minta salah seorang dari Anda maju menjadi orang yang saya gendong." Semua terdiam, tidak ada yang maju, tidak ada yang mau. Mana ada yang berani digendong di atas kawat. Adik-adik, cerita ini menunjukkan bahwa percaya atau iman bisa mempunyai beberapa arti. Dalam arti sempit adalah mempercayai sebuah kebenaran atau sebuah fakta. Misalnya, kita percaya bahwa kemarin lalu lintas di depan kantor pos macet. Percaya dalam arti ini sangat mudah. Dengan sinis, Yakobus menulis, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja." Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yakobus 2:19. Arti yang lebih dalam dari percaya adalah mempercayakan diri. Dalam sirkus tadi, penonton mempercaya akrobat, tetapi tidak mempercayakan diri kepadanya. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi belum berarti kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Mempercayakan diri berarti mengaku bahwa kebaikan Tuhan bisa diandalkan, sehingga kita tidak lagi mengandalkan perhitungan sendiri, tetapi mengandalkan perhitungan Tuhan. Mempercayakan diri adalah menempatkan keinginan kita di bawah keinginan Tuhan. Itulah arti yang terdalam dari iman atau percaya. Iman adalah meninggalkan pengandalan sendiri lalu mengandalkan pada Tuhan. Selanjutnya, iman adalah meninggalkan kepentingan sendiri lalu mengutamakan kepentingan Tuhan. Ibrani 11 memuat daftar orang yang hidup karena iman seperti itu. Contohnya, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban. Karena iman Abraham taat kepada Tuhan ketika ia dipanggil untuk berangkat. Iman itu diberikan Tuhan kepada kita sebagai dasar dan modal hidup adik-adik. Karena iman kita belajar, kita bekerja. Karena iman kita berobat saat sakit. Karena iman kita menjalani hidup. Iman itu pula yang menjadi modal kita untuk melayani Tuhan. Dengan iman kita melayani. Artinya bukan dengan mengandalkan diri, melainkan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan Tuhan. Mungkin kamu berkata dengan ragu-ragu, "Saya ingin melayani Kak Masta, tetapi iman saya kecil." Pernahkah Tuhan menuntut iman yang besar? Siapa bilang iman kita harus besar? Yesus berkata bahwa iman kita sangat kecil, lebih kecil dari biji sesawi yang sangat kecil. Sebab jika iman kita sebesar biji sesawi, kita akan mampu memindahkan gunung. Iman kita tidak perlu besar adik-adik. Sebab kalau iman kita besar, kita tidak memerlukan Tuhan. Yang perlu besar bukan iman kita, melainkan anugerah Tuhan. Yang perlu kuat bukanlah kita, melainkan Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk melakukan pekerjaan besar seperti memindahkan gunung atau mengeringkan samudra, melainkan untuk pelayanan berskala kecil seperti membantu orang tua di rumah, menjaga adik, belajar dengan tekun, melawat teman kita yang sedang sakit. Iman kita memang lebih kecil dari biji sesawi. Dengan iman sekecil itu, kita dipanggil untuk melayani. Dan modal itu sudah cukup. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah iman yang ada dalam diri kami boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.